Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan seorang asdos yang cantik nggak ketulungan bernama Maya yang mengajar di sebuah kampus swasta di pinggir kota. Ia baru saja selesai mengajar menggantikan dosennya yang makan gaji buta. Nah, karena keglowingannya yang menyilaukan mata, sang asdos ini langsung dihampiri dua fuckboy bernama Upin dan Ipin. Namun saat mereka mulai menggombal, sang asdos langsung nge-ulti dengan menunjukkan cincin tunangannya. Mereka yang kena mental langsung capcus keluar kelas. Lalu, di luar kampus, ada seorang pria bernama Adam yang menjemput Maya, dan ternyata pria yang beruntung ini adalah tunangannya. Dan saat di perjalanan, mereka terlihat berencana untuk mencari kosan baru untuk Maya. Kalau yang di Jalan Paso itu kosannya jadi kamu ambil nggak sih? Kayaknya enggak deh ya. Hingga setelah mengecek iklan di koran, Maya menemukan info kosan murah dan meminta Adam untuk mengantarkannya ke lokasi sebelum menjemput adiknya. Sementara itu, adiknya Maya yang bernama Andin tampak terlihat kesal karena sang kakak belum juga datang untuk menjemputnya. Kak, jemput dong! Nah, Andin yang sedang menunggu jemputan mendengar suara bisikan yang sangat mirip dengan bisikan pinjam dulu 100. Dirasa jemputannya kelamaan, Andin yang merasa ngeri akhirnya memutuskan untuk pulang dengan berjalan kaki saja. Setibanya di lokasi, Adam pun terheran saat melihat apartemen yang tinggi dan mewah ini disewakan dengan harga yang murah. Namun, Maya menegaskan jika apartemen ini sesuai dengan ada yang di dalam koran. Nah, saat mereka di lobi, mereka kembali heran karena apartemen ini begitu sepi, padahal tempat ini masih terlihat baru. Lalu saat Adam melihat info kalau lift di apartemen ini tidak berfungsi, ia pun langsung menyimpulkan, pantas saja kalau apartemen ini begitu murah. Namun mereka berdua kaget saat ada seorang penjaga bernama Pak Slamet menyapa mereka berdua. Tanpa membuang waktu, Pak Slamet langsung mengajak mereka melihat kamar sembari menaiki tangga. Namun di sini, Adam menanyakan tentang penghuni lain karena ia merasa heran dengan keadaan apartemen yang begitu sepi. Lantas, Pak Slamet mengatakan jika saat ini orang-orang hanya membeli kamar untuk dijadikan investasi saja dan tidak untuk dihuni. Tak hanya itu saja, Adam pun menanyakan bau hangus yang menyengat di apartemen ini. Namun Pak Slamet menjawab jika warga sekitar sini suka membakar sampah setiap sore. Meskipun terdengar memaksa, Maya dan Adam pun berusaha untuk percaya. Singkat waktu setelah cukup mengecek kamar, Adam yang kebelet boker meminta izin untuk ke toilet. Lantas, Maya yang tertarik dengan tempat ini langsung melakukan negosiasi dan akhirnya deal dengan harga yang sesuai dengan iklan di koran. Nanti sore kamu bisa balik lagi kan? Jangan lupa bawa adik kamu ya. Lalu beberapa saat kemudian, Maya baru teringat jika ia harus menjemput adiknya. Nah, sementara itu, Adam yang mulai ngahujen berusaha mengeluarkan tenaga dalamnya. Namun tanpa ia sadari, sosok terbungkus kain kafan sedang menontonnya modal. Untungnya, Maya memanggil Adam hingga si pocong yang lagi asik menghirup aroma ini pun langsung hilang seketika. Dan kerennya lagi, saat Adam keluar dari WC, pintu WC itu otomatis tertutup sendiri. Keren. Lalu saat mereka menghampiri Andin yang lagi bete langsung melakukan drama sinetron bak remaja labil dan langsung membacoti kakaknya yang selalu fokus pacaran sampai lupa untuk menjemputnya. Pada sore harinya, Adam dan Maya terlihat sibuk beberes kamar. Sementara itu, Andin yang masih bete langsung keluar kamar dengan alasan mencari angin segar. Apalagi di apartemen ini setiap jam 3 sore sering mati lampu. Bahkan, Maya pun langsung menanyakan hal tersebut pada Pak Slamet. Namun jawabannya terdengar klise dan aneh dan Maya pun tak ambil pusing. Sesaat kemudian, Maya yang melihat adiknya yang lagi ngudut, ia langsung berusaha menasehatinya. Karena setelah kematian kedua orang tua mereka, Maya menjadi sosok yang bertanggung jawab atas Andin. Akan tetapi, Andin yang bangkawarah ini malah membacoti kakaknya yang sok ngatur. Andin, tolong bantuin kakak dong buang.
Sontak saja, Maya pun terbangun saat ia memimpikan bebenguk pocong hidung yang berdiri tepat di hadapannya. Lalu pada pagi harinya, Maya terlihat sedang sibuk membuat sarapan untuk Andin. Akan tetapi saat Andin datang, ia yang masih kesel sama kakaknya malah makan roti dan tidak memakan nasi goreng buatan kakaknya. Di tengah kekecewaan itu, Andin berkata jika nanti malam ia akan nongki di klub malam bareng teman-temannya. Akan tetapi meskipun Maya berusaha untuk melarangnya, anak bandel ini tetap saja tidak mau mendengar nasihat kakaknya. Di saat Andin akan pergi sekolah, tiba-tiba ia penasaran dengan suara sapintrong dari salah satu kamar. Lalu Andin melihat kalau itu adalah seorang pria yang sedang olahraga. Tapi siapakah dia? Setelah seharian capek melakukan kegiatan masing-masing, Maya yang udah ngantuk memutuskan untuk tidur duluan. Nah, dirasa ini adalah kesempatan, Andin langsung berganti skin bondon dan langsung cus pergi nongkrong. Nah, di pagi hari buta, sepulangnya dari dugem, teman Andin yang mengantarkannya pulang merasa heran saat mengetahui tempat tinggal Andin. Lantas, Andin yang masih abok sekerat jas-jus ini malah mengatakan kalau tempat tinggalnya keren. Saat Andin akan menggunakan lift, ia baru sadar jika liftnya tidak bisa digunakan. Sambil oleng mau tidak mau, ia pun harus menggunakan tangga. Namun di tengah perjalanan, ia merasa ada seseorang yang mengikutinya. Siapa ya? Di tengah situasi yang mencekam itu, Andin yang akan menuju kamarnya harus menyusuri jalan dengan cahaya HP Nokia jadulnya. Namun entah bagaimana, para pocong itu berhasil mencegat Andin. Namun alhamdulillahnya, Andin yang ketakutan pun berhasil ditemukan oleh Maya. Sesaat kemudian, Maya tampak kesal dengan tingkah adiknya yang selalu diam-diam pergi untuk abok. Namun di sini Andin mengatakan kalau tadi ia melihat pocong dengan muka hidung. Akan tetapi, Maya justru merasa jika semua itu hanyalah halu karena Andin lagi abok. Keesokan harinya, Andin yang demam tidak mau sarapan bubur buatan sang kakak. Lalu Andin kembali amuk-amukan karena merasa tidak dipercaya setelah ia melihat pocong muka hidung. Di tengah percecokan itu, tiba-tiba Adam datang untuk mengajaknya berkencan. Namun Maya merasa khawatir dengan kondisi adiknya. Ia terlihat ragu untuk pergi, tapi Adam yang sudah kebelet berusaha membujuknya untuk pergi berkencan. Dan daripada si ayang ngambek, akhirnya Maya pun mengiyakannya. Yuk. Ya udah, tunggu bentar ya. Sementara itu, Andin yang masih demam sembari gogoleran di kasur, tiba-tiba terbangun karena mendengar suara TV yang begitu keras. Namun saat Andin mematikan TV-nya, tiba-tiba Saya di sini nggak ganggu kamu kok. Kamu jangan ganggu saya ya. Dan tak hanya itu saja, tiba-tiba lampu di ruangan itu rebray. Andin yang ketakutan langsung lari ke kamar dan saat Andin gegepan guling, tiba-tiba Kak Maya. Singkat waktu, sepulangnya kencan, Maya pun heran dengan keadaan kamar yang sangat sepi. Namun sesaat kemudian, Maya tampak syok ketika melihat adiknya yang pelengak-pelongo seperti kena mental di dalam lemari.
Keesokan harinya, Andin yang udah bangun kembali meyakinkan kakaknya tentang teror pocong yang ia alami. Namun antara percaya atau tidak, Maya hanya berusaha untuk membuat adiknya tenang. Lalu kemudian, saat Maya akan mengerjakan tugas dari dosennya, tiba-tiba ia penasaran dengan asal-usul sosok pocong yang mengganggu adiknya itu. Lalu ia pun tanya pada Mbah Google di internet. Singkat waktu selesai mengajar, Maya yang banyak beban pikiran ini pun curhat sama dosennya mengenai pocong yang mengganggu adiknya. Lalu Bu dosen pun menyarankan Maya untuk melakukan sesuatu dari apa yang Maya tahu. Iya, Bu. Itu variabel yang bagus untuk dimulai. Bu, makasih ya, Bu. Lalu tak lama kemudian, Upin dan Ipin kembali menghampiri Maya dan mereka yang menguping percakapan Maya tentang pocong pun langsung mengajaknya menemui seorang dukun. Meskipun ragu, Maya yang ingin menolong adiknya itu mau tidak mau mengikuti saran dari mereka. Hingga setibanya di lokasi, Maya yang ditemani Upin dan Ipin pun langsung melakukan pendaftaran. Namun Maya di sini heran dengan dukun zaman sekarang yang melakukan praktek seperti di klinik kedokteran. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Kalau ditanya, jangan balik bertanya. Saya punya masalah sama pocong. Sesaat kemudian, Maya pun akhirnya berkonsultasi dengan Ki Gendeng Jabrik. Lantas, si dukun menjelaskan jika sosok itu tidak akan muncul jika tidak ada penyebabnya. Karena saat ini, ada sebuah energi jahat yang sedang mengancam keselamatan Maya dan adiknya. Bahkan, si dukun pun bisa menebak mimpi Maya yang sempat didatangi oleh pocong. Mendengar hal itu, sontak saja, Maya pun kaget dengan kesaktian sang dukun. Nah, dirasa si dukun itu bisa mengatasi permasalahannya, Maya pun menanyakan cara untuk melawan energi jahat tersebut yang mengancam keselamatannya dan keluarganya. Lalu si dukun menyarankan Maya untuk lebih peka dengan cara dibukakannya mata batinnya, guna melihat bahaya apa saja yang mengganggu. Meskipun ragu, Maya yang ingin menyelamatkan sang adik setuju untuk dibukakan mata batinnya. Nggak apa-apa Mbak Maya, itu cuma temu kangen. Lihat sendiri kan. Jadi biarkan saja begitu. Sang dukun yang melihat reaksi Maya pun berkata, jika Maya harus tetap tenang, apalagi kalau makhluk yang ia lihat tidak mengganggunya. Dan jika Maya sudah melihat bahaya yang sebenarnya, ia diminta untuk datang kembali ke tempatnya. Nah, saat akan pulang, si Upin heran karena Maya pindah dibonceng oleh Ipin. Dan Maya tidak mau mengganggu Upin yang lagi pacaran. Maya, kok pindah? Nggak usah deh, yuk. Takut ganggu orang pacaran. Nah, Maya yang salatri memutuskan untuk mengganjal perutnya bersama Ipin di sebuah warung kampus yang biasa para mahasiswa kunjungi selama ini, yang ternyata memakai setan penglaris karena Maya bisa melihat sosok itu menetesi makanan Ipin. Don, cabut yuk. Sesampainya di apartemen, Maya melihat kondisi apartemen yang tiba-tiba jadi rame tak seperti biasanya. Lalu ia menghampiri Pak Slamet dan menanyakan tentang hal mistis di apartemen ini. Lalu saat Maya akan naik menggunakan lift, ternyata listriknya sudah mati. Dan saat ia akan bertanya, ternyata Mati lampu lagi ya, Pak? sesampainya di lantai atas, Maya melihat adiknya keluar dari kamar tetangga. Lalu Maya yang curiga langsung memarahinya. Di tengah obrolan yang menggunakan nada tinggi, Andin pun berkata jika tetangga sebelah orangnya baik dan percaya semua perkataannya. Namun Maya yang khawatir akan adiknya digabrut paksa, meminta Andin untuk jangan terlalu dekat dengan orang asing. Setelah mendengar keluhan dari sang adik, Maya pun berkata jika dirinya percaya dengan apa yang Andin lihat. Dan Maya berkata jika ia telah dibukakan mata batinnya oleh sang dukun. Meskipun kaget dengan apa yang dilakukan kakaknya, Andin pun menjadi sedikit lebih tenang. Tapi kamu kan masih sakit, Din.
Iya, sakit hati. Karena gak pernah ada yang percaya sama gue. Kakak percaya, kakak tadi ke paranormal. Mata batin kakak udah dibuka. Singkat waktu, pada malam harinya setelah sang adik tertidur, Maya pun bersiap untuk mengecek di setiap sudut ruangan sambil membawa pemukul baseball. Namun tiba-tiba saat pengecekan itu, Maya mendengar suara-suara aneh yang membuatnya ngebiri-gidik. Keluar lo! Keluar lo kalau berani! Pengecut lo! Keluar! Lalu tak lama kemudian, Adam tiba-tiba datang di tengah malam. Dan saat mereka sedang berduaan, Adam yang lagi tegang-tegangnya mengajak Maya untuk bercocok tanam. Namun alhamdulillahnya Maya sempat menolak. Dan tak lama kemudian, suara telepon berdering yang ternyata itu adalah Adam. Sontak saja, Maya pun panik saat sosok yang tadi nyosor bukanlah Adam. Di tengah rasa ngerinya, ia langsung mengecek keadaan sekitar dan ternyata sosok yang menyerupai Adam itu adalah pada keesokan harinya, setelah beres mengajar, Maya kembali curhat pada bu dosen soal hantu. Lalu bu dosen itu ternyata mencoba riset tentang pocong. Dan di dalam obrolan itu, si bu dosen sempat curhat kalau dirinya punya 2 anak. Tapi saat bu dosen itu akan pergi, Maya kembali bertanya soal anak bu dosen yang ternyata anaknya bukan 2, tapi ada 3. Anak ibu, apa benar cuma ada 2? Sebetulnya ada 3. Yang bungsu meninggal waktu umur 7 tahun. Singkat cerita, adegan yang kalian tunggu terjadi, yang dimana Maya yang lagi kuramas, tiba-tiba saja air ledengnya mati. Dengan mata tertutup, ia berusaha mencari handuk. Namun handuk itu tiba-tiba berubah menjadi seragam sekolah yang berlumuran darah. Maya yang panik langsung membangunkan adiknya untuk menunjukkan seragam yang berlumuran darah tadi. Tapi anehnya, yang Maya tunjukkan itu justru adalah handuk. Di tengah rasa keheranan, Maya berusaha mengecek kembali seragam milik Andin. Namun setelah dicek, seragam yang ia lihat tadi bukanlah milik Andin. Nah, dirasa ini sebuah petunjuk, Maya memutuskan untuk pergi ke sekolah Andin, sebetulnya untuk keperluan izin sakit adiknya. Serta Maya pun mencari info kepada gurunya tentang seorang murid yang meninggal tidak wajar sekitar 4 atau sampai 6 tahun yang lalu. Meskipun terdengar aneh, si bu guru pun berkata jika 4 tahun yang lalu ada seorang murid bernama Rahma yang meninggal bersama keluarganya karena rumahnya terbakar dan hanya ada satu yang selamat yaitu kakaknya. Mendengar hal itu, Maya yang berniat melakukan penyelidikan pun meminta alamat Rahma pada sang guru. Singkat waktu setelah apruk-aprukan mencari alamat, Maya pun akhirnya tiba di TKP dan bertemu dengan Pak Darno, orang yang pernah bekerja di rumah orang tua Rahma. Nah, di sini Pak Darno pun bercerita kalau Rahma dan keluarganya meninggal akibat insiden kebakaran. Namun, dari insiden tersebut hanya ada satu orang yang selamat, yaitu Wisnu, kakaknya Rahma. Namun sayangnya, Wisnu mengalami trauma hingga gelo akibat kehilangan seluruh keluarganya dan kini ia hilang entah kemana. Setelah menceritakan hal tersebut, Pak Darno pun menunjukkan sebuah foto keluarga Rahma pada Maya. Saat mengecek foto, sontak saja Maya pun kaget saat ia melihat Pak Slamet si penjaga apartemen ada di dalam foto tersebut. Lantas Pak Darno mengatakan jika orang itu adalah ayahnya Rahma yang sudah meninggal 4 tahun yang lalu, tepatnya jam 3 sore. Mendengar hal itu sontak saja, Maya pun menyadari kalau Pak Slamet si penjaga apartemen adalah arwah gentayangan dan pocong-pocong yang berwajah hidung itu gambaran dari keluarganya Rahma yang hangus terbakar. Lalu Maya teringat dengan adiknya yang sendirian di apartemen. Lalu Maya pun bergegas untuk pulang dan menelpon Adam untuk segera datang ke apartemennya.
Sesampainya di apartemen, Maya mendapati Andin telah hilang entah kemana. Di tengah kepanikan itu, Maya pun menduga jika adiknya telah diculik oleh si tetangga. Sambil cerambai, Maya pun langsung bergegas mencari Andin. Namun entah bagaimana, Maya selalu kembali lagi ke tempat semula di kamar nomor 8M. Hingga di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba ya, sontak saja Maya pun kaget dengan dirinya yang kini tiba-tiba berada di tengah hutan. Tak cuma kehilangan adiknya, Maya pun harus kehilangan segala perabotan dan pakaian yang sudah ia simpan di dalam apartemen itu. Rupanya, hutan ini adalah tempat Wisnu dan Rustam adu mekanik hingga Wisnu pun harus meninggal di tangan Rustam. Dan ternyata, pria misterius yang ada di apartemennya itu adalah arwah Wisnu yang bergentayangan. Lalu Maya yang panik kembali berusaha mencari keberadaan adiknya. Di tengah pencarian, Maya justru melihat sosok Wisnu yang sedang menggali kuburan. Wisnu, kamu udah mati. Kamu mau apa? Gue mau yang lo gak mau! Ternyata arwah Wisnu merasa jika Andin mirip dengan sosok Rahma dan ia pun berniat menguburkan jasad Rahma dengan layak. Tapi di sini, Maya terus berteriak meminta Andin untuk dikembalikan. Tapi entah bagaimana, Wisnu tidak mau mendengar perkataan Maya dan malah langsung menyerang Maya. Balikin adik gue! Di saat Maya terpojok, ia pun berusaha menyadarkan Wisnu jika saat ini Rahma sudah tenang di alam barzah. Dan begitu pun juga dengan Wisnu yang sudah meninggal. Rahma gak dendam sama siapa-siapa. Bukan salah kamu Rahma meninggal. Diam! Rama udah meninggal! Lo juga! Rahma udah tenang sekarang. Andin bukan Rahma. Setelah berhasil menyadarkan Wisnu, akhirnya Maya mendengar suara Andin yang ternyata Andin sudah terbungkus kain kafan. Lalu tak lama kemudian, Adam yang baru datang langsung shock dengan apartemennya yang tiba-tiba hilang. Tak cuma itu, sofa, TV, baju, dan barang-barang berharga lainnya ikut raib. Yang apartemen kamu mana yang? Apartemen kamu kok jadi hutan? Lo serius tinggal di sini? Sananya murah. Rupanya, apartemen yang disewa oleh Maya adalah apartemen gaib. Terus, selama ini mereka tinggal di mana? Molor di kebon gitu. Terus eta mandina di mana? Coba aneh pisan. Sudahlah. Bagaimana pendapat kalian tentang film dengan ending yang sangat membagongkan ini? Bahkan sampai di akhir cerita semua barang-barangnya raib disita alam gaib. Tapi walaupun begitu film ini mendapatkan rating 6,4 dari IMDb. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Saya Hilman pamit undur-undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.